secara de jure dia adalah ketua umum PSI. Tapi saya tidak pernah mendengar, atau kita semua tidak pernah mendengar komentar seorang Kaisang tentang situasi perpolitikan nasional, tentang masalah-masalah dinamika kebangsaan kita, masalah-masalah aktual di negeri ini. Kita tidak pernah mendengar suara dari Kaisang sang ketua umum. Yang sering kita lihat kiprahnya justru bapaknya. Jadi Kaisang seolah-olah hanya sekedar wayang. Wayang yang ditempelkan di depan, tapi yang bermain adalah sang dalang. Ya, Kaisang hanya wayang dikendalikan oleh sang dalang. Siapa dalangnya? Anda semua tahu siapa dalangnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, Jokowi dan PSI ini seperti setali tiga uang. Jadi dua sisi mata uang. Jokowi ya PSI, PSI ya Jokowi. Itu sekarang. Kita melihat sekarang ini kiprah Jokowi kepada PSI itu tidak tanggung-tanggung. Waktu ada acara perhelatan di Bali, salah seorang pengurus PSI menikah, Jokowi datang. Diberikan juga pengarahan kepada seluruh anggota PSI atau pengurus PSI. PSI pun juga membajak kader-kader partai lain yang tidak lagi anak muda. Saya katakan PSI sudah tidak lagi menjadi partainya anak muda. Sudah menjadi partainya anak muda, anak tua, dan mungkin anak bocil juga. PSI sudah bertransformasi dari kehendak awal bahwa akan menyuarakan suara anak muda, sekarang terbentur oleh realita bahwa PSI gagal total selama 2 kali pileg. 2 kali gagal, dan akhirnya PSI yang didirikan oleh Jeffrey Giovanni dan kawan-kawan menyerah kalah, takluk, dan menyerahkan diri kepada keluarga Jokowi. Ini juga seperti, kalau bahasa Jawanya, tumbuh oleh tutup, klop, karena Jokowi membutuhkan partai. Setelah keluarga Jokowi didepak dari PDI Perjuangan, dipecat dengan tidak hormat, akhirnya PSI menjadi tempat berlabuh, dan Pak Jokowi mengambil semua langkah-langkah tanpa memperdulikan etika atau fatsun politik, di-hire beberapa orang kader-kader partai lain. Jadi Jokowi membuat PSI menjadi partai yang oportunis, pragmatis, dan instan. Tidak ada lagi kaderisasi di PSI. Itu yang terjadi. Itu yang saya analisis dari PSI sekarang. Yang terakhir kemarin Wakil Ketua Umum PSI sowan ke Jokowi minta pengarahan. Beliau katanya menitipkan Kaisang sampai tahun 2030. Nah, bicara Kaisang, ini siapa ini? Secara de jure dia adalah ketua umum PSI. Tapi saya tidak pernah mendengar, atau kita semua tidak pernah mendengar komentar seorang Kaisang tentang situasi perpolitikan nasional, tentang masalah-masalah dinamika kebangsaan kita, masalah-masalah aktual di negeri ini. Kita tidak pernah mendengar suara dari Kaisang sang ketua umum. Yang sering kita lihat kiprahnya justru bapaknya. Jadi Kaisang seolah-olah hanya sekedar wayang. Wayang yang ditempelkan di depan, tapi yang bermain adalah sang dalang. Nah, dalangnya siapa? Kita semua sudah tahu, Pak Jokowi.
Pak Jokowi posisinya belum jelas. Apakah Bapak J yang dikatakan oleh Raja Juli Antoni bahwa itu menjadi ketua Dewan Pembina itu adalah Jokowi atau Jeffrey, kita tidak tahu. Tapi rakyat tidak peduli. Tapi kalaupun itu yang dimaksud adalah Jokowi, ya sah-sah saja, rakyat tidak kaget. Kalau yang dimaksud adalah Jeffrey Giovanni juga tidak ada masalah karena yang mendirikan adalah Jeffrey Giovanni. Mungkin berbagi tugas, Jeffrey Giovanni menjadi ketua Dewan Pembina, Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina harian karena Jokowi yang paling aktif dan kita tidak pernah mendengar kiprah dari Jeffrey Giovanni. Pak Jokowi kalau benar dia menjadi Dewan Pembina di PSI, mungkin seorang ketua Dewan Pembina atau ketua Dewan Pembina harian yang paling aktif melobi ke sana kemari. Kalau kita lihat di partai lain, ketua Dewan Pembina itu benar-benar di balik layar. Yang aktif adalah ketua umumnya. Tapi kalau PSI kebalik. PSI ketua umum hanya sekedar wayang. Semua langkah-langkah politik konkretnya hanya ditentukan oleh sang dalang di belakang layar. Apakah Jokowi itu menjadi investor atau sekedar membeli saham terbesar atau mungkin menjadi ketua Dewan Pembina, sebetulnya tidak masalah, tidak ada masalah, tidak ada pengaruh signifikan. Toh belum tentu langkah-langkah Jokowi membajak pengurus partai, kader partai di berbagai partai yang sudah solid itu bisa mengembangkan atau membesarkan partai gajah ini, belum tentu. Tahun 2029 masih 4 tahun lagi. Kalau kita lihat, ini hampir setahun Pak Jokowi lengser dari jabatan presiden. Pengaruhnya semakin lama semakin beleret. Beleret itu kalau bahasa Jawanya meredup. Nah, apalagi 4 tahun lagi, sudah pasti semakin meredup. Jadi PSI ini selain kehilangan jati dirinya, tidak jelas jati dirinya itu sebagai partai apa, platform politiknya apa, belum jelas. PSI juga belum tentu akan bisa moncer di tangan seorang Jokowi. Secara organisasi, kita analisis PSI tidak sehat. Organisasi sehat itu kalau partainya itu dikelola oleh ketua umum, sekjen, aktif ke sana kemari, ya ini tidak. Yang aktif adalah sang dalang. Entah sebagai apa, ketua Dewan Pembina, ketua Dewan Pembina harian, atau sebagai investor, atau sebagai apa, kita tidak tahu. Yang jelas saya ingin katakan bahwa PSI tidak memberikan pembelajaran berpartai kepada anak muda Indonesia, kepada rakyat Indonesia, karena PSI sekarang bertransformasi menjadi partai yang amat-amat sangat pragmatis dan selalu menempuh jalan-jalan yang sangat instan. Tidak ada lagi kaderisasi, kita lihat meskipun katanya ada sekolah partai, tapi jangan harap orang-orang biasa, anggota-anggota PSI atau kader PSI menjadi ketua umum tanpa restu keluarga dari geng Solo atau Jokowi. Jadi ya tidak ada bedanya dengan partai-partai yang lain yang mengembangkan bahwa sebuah partai hanya partai keluarga. Itulah PSI sekarang. Sangat saya sayangkan karena dulu saya pernah berharap sangat tinggi kepada PSI sebagai partai anak muda, partai yang selalu menyebut anggotanya bro and sis gitu ya, menjadi resonansi dari suara anak muda yang kuat, tapi ternyata partai ini terbentur oleh kenyataan, menyerah kalah menjadi partai yang pragmatis, oportunis, dan partai yang serba instan. Dan Pak Jokowi membutuhkan partai itu untuk kendaraan di masa depan. Apakah kendaraan itu akan bisa
tuntas sampai tujuan belum tentu. Karena belum tentu kendaraan itu diminati oleh rakyat. Itu yang terjadi oleh PSI. Sangat saya sayangkan, tapi apa yang terjadi, ya itulah pilihan dari PSI dan para founding parent dari PSI yang menyerahkan dirinya menjadi partai dari sebuah keluarga. Partai yang mengedepankan kepentingan keluarga atau dinasti politik dari keluarga Jokowi. Itu PSI yang sekarang. Itu wajah yang sebenarnya PSI yang sekarang. Kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa menyayangkan. Ya kita bisa apa lagi, rakyat. Ya Kaisang hanya wayang dikendalikan oleh sang dalang. Siapa dalangnya? Anda semua tahu siapa dalangnya. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.